Sobat VIP, perkenalkan saya San Argadinata. Hari ini sebelum kita lakukan ngobrol penuh inspirasi, saya ingin mengawali dengan pantun dulu. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam salam sapa kami ucapkan Assalamualaikum untuk semua. Halo Sobat VIP, hari ini kita kembali lagi kepada program kesayangan kita semuanya, Ngopi VIP. Ngobrol penuh inspirasi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Rekan-rekan Sobat VIP, hari ini kita bertemu atau berjumpa dengan salah satu guru besar yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru kami, beliau adalah orang tua kami, dan beliau juga menjadi motivator di berbagai tempat. Siapa lagi kalau bukan beliau Profesor Dr. Muslihati SAG MDD, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang Prof. Bagaimana hari Terima ini kabarnya kasih. Prof? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat ya Prof ya. sehat, bahagia Bahagia. dan Itu kunci utama ya Prof ya, betul. bahagia. Nah, para sobat rekan-rekan Sobat VIP, hari ini kita nanti akan banyak berbincang dengan beliau tentang banyak hal. Sesuai dengan kepakaran beliau juga, beliau ini adalah guru besar di bidang bimbingan konseling multibudaya. Nah, mungkin boleh Prof memperkenalkan diri kepada rekan-rekan Sobat VIP dimanapun berada, karena Sobat VIP ini juga banyak sekali tempat Prof. Jadi selain rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, dan lain sebagainya. Boleh sedikit Prof untuk memperkenalkan diri? Baik, terima kasih Mas Hasan. Hai Sobat VIP, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Muslihati. Saya salah satu dosen dari jurusan bimbingan dan konseling. Saya menekuni konseling multibudaya dan juga bimbingan karir. Tentunya di sini salah satunya juga berkaitan dengan kesehatan mental, kesejahteraan jiwa dari generasi muda begitu, terutama jika dipandang dari perspektif konseling multibudaya. Begitu Mas Kayak Hasan. luar biasa sekali ya. Nah, memang beliau ini banyak concern kepada remaja-remaja ya Prof ya. Salah satunya. Nggih. Beberapa kasus mungkin Prof, adakah yang pernah ditemui ketika banyak guru atau siswa di lapangan perihal di usia-usia remaja yang generasi Z ini banyak sekali kasus ini Prof? Oke, terima kasih Mas Hasan. Sekarang ini kan era digital Betul, ya, betul. dan banyak sekali remaja-remaja yang mengalami beberapa gejala. Di antaranya yang pernah saya tangani langsung dalam artian meminta intervensi konseling kepada saya, di antaranya kecenderungan untuk kecanduan mengakses situs-situs yang kurang mendidik begitu di sosial media. Ada juga yang overthinking ya dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi begitu, termasuk dalam hal ini hubungan dengan teman, di antaranya juga berkaitan dengan kegamangan menghadapi masa depan. Itu di antaranya. Tentu karena tingginya atau ketatnya kompetisi ya saat ini di era digital ini, Betul begitu. Prof. Nah Prof, ini saya pernah baca suatu artikel Oke, kejadian di Cirebon. Ini ada ya, siswa SMP oke, bunuh diri Prof. ya, Karena dengan alasan kondisi ekonomi mm-mm, pertama, kemudian ada juga beliau ini karena ditinggal orang tua juga. mm-mm, Jadi memang dengan beratnya sosialnya tidak banyak diterima oleh masyarakat, mm-mm, dan juga ini beliaunya ini juga ditinggal orang tuanya. Nah, betul. kejadian begini di generasi-generasi sekarang apakah juga banyak terjadi ya Prof? Dalam artian sehingga memutuskan mengakhiri diri atau hayat hidupnya Prof? Oke, ini sebuah masalah yang memang sekarang ini banyak terjadi. Gejala awalnya, saya ceritakan gejala awalnya dulu, memang tidak langsung kepada keputusan untuk bunuh diri. Betul. Tapi biasanya dimulai dari rasa kesepian, lalu kemudian merasa tidak berharga begitu, merasa tidak memiliki dukungan dari orang-orang sekitar. Dan biasanya anak-anak seperti ini kemudian pelan-pelan menjadi tertutup pada orang lain, tidak memiliki ruang untuk atau orang untuk bersandar begitu, dan yang kemudian menjadi memperburuk situasi itu adalah tidak ada orang yang memperhatikan gejala ini begitu. Kunci dari problematika seperti ini sebenarnya keterbukaan dia. Dia mau terbuka tidak? Tapi biasanya justru keterbukaan dia atau curhat dia itu di sosial media.
Tapi ketika dia juga tertutup pada orang lain, gejala-gejala ini, simptom-simptom ini ndak kelihatan, tiba-tiba langsung dia bunuh diri Bunuh gitu diri. aja. Tapi sebenarnya kalau orang-orang terdekat, setidaknya bukan keluarga ya, kalau misalnya seperti kasus yang Mas Hasan sampaikan itu, keluarganya kan mungkin sudah tidak bisa bertemu lagi dengan dia begitu ya. Jika misalnya gurunya atau temannya yang sempat melihat sosial medianya atau gejala keseharian bisa memberikan pertolongan Betul. pertama. Karena di antara gejala anak-anak yang seperti ini, itu di antaranya itu yang saya sampaikan tadi, dia tertutup pada orang lain atau pernah menyampaikan keinginan untuk bunuh diri, Mhm. seperti itu. Lewat sosial media kah, atau mungkin dia pernah menulis kah, begitu. Nah, kepedulian orang-orang sekitarnya yang diperlukan. Ya, social support itu memang sangat penting dan social support itu tidak harus dari orang-orang yang memiliki relasi darah dalam artian hubungan saudara Betul gitu betul. ya. Guru, terutama guru BK dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting untuk memerhatikan atau mengamati siswa-siswa yang mungkin berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang useless Iya, itu ya, betul betul. tindakan-tindakan yang tentu membuat banyak orang, "Ah, ngapain sih mengakhiri hidupnya begitu, secara bakso Malang masih Iya. enak," gitu ya, kira-kira Oke, begitu. mohon maaf Prof, jika seandainya begini Prof, seperti kami, Oke, apalagi nanti ke depan di tahun mhm, 2045 itu kan banyak generasi-generasi muda iya, usia-usia produktif kan ya. mhm, Nah kami ini adalah akan menjadi generasi-generasi Z yang menjadi dominan di era mhm sekarang mhm, Prof. betul, Nah generasi Z ini bahkan mhm, seperti saya ini kadang-kala iya, juga suka overthinking gitu ya Prof, heeh, kemudian mudah sekali hal yang kecil mhm, dibesar-besarkan. Nah itu kira-kira bagaimana ya Prof strategi untuk kami bisa menghadapi, meminimalisir, oke, bisa menenangkan diri mhm. dulu secara mandiri walaupun nanti perlu pertolongan dari orang lain Prof? Oke, ini pertanyaan yang sangat, penting Penting. dan ini mungkin banyak dialami oleh, remaja begitu ya. Bukan hanya remaja sebenarnya, semua orang termasuk orang yang dewasa juga bisa terkena gejala-gejala itu gitu. Kalau dalam perspektif ilmu apa, psikoterapi, salah satu yang sering kali digunakan oleh dosen-dosen BK dalam hal ini dalam ilmu perspektif konseling begitu, itu disebut dengan irrational belief, keyakinan yang irasional. Nah, biasanya keyakinan irasional itu memang hiperbol ya, membesar-besarkan suatu, "Nggak ada temanku yang suka sama aku, hidupku tidak berharga lagi, Iya ngapain," kan betul begitu betul ya. betul Prof. Seolah-olah aku tidak punya apa-apa yang bisa aku banggakan begitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebenarnya disputing, menyangkal. Menyangkal Tapi biasanya penyangkalan itu atau disputing itu harus dilakukan oleh orang lain, orang lain. dibantu. Karena begini Mas Hasan, pikiran-pikiran irasional atau kata-kata yang mungkin, merusak pikiran-pikiran rasional yang meracuni, itu pasti diawali dari sebuah, pemicu gitu. Mungkin ada peristiwa, ada temennya yang mungkin berkata yang menyakiti hatinya begitu ya, terus kemudian dia menjernalisir, seolah-olah ketika kata-kata dari temannya itu muncul menyakiti hati, semua orang dia gebiah-uyah sama seperti itu, gitu kan Betul biasanya betul gitu. betul. Tapi pada diri seseorang yang bisa mengatakan begini, "Oh ya kan cuma satu orang, temanku yang lain masih ada kok," gitu. Dan aku nggak hanya berteman dengan orang Iya itu, betul betul. gitu. Itu sebenarnya bisa bisa dilatih seperti itu. Hanya memang kalau melatih diri sendiri itu nggak Gak mudah. mudah. Perlu ada orang-orang yang memiliki vibes positif, dalam hal ini kalau siswa di SMA tentu konselor ya. Konselor. Jadikanlah konselor sebagai rujukan untuk teman curhat gitu. Kalau di perguruan tinggi di kampus kita juga ada kok lembaga konseling. Jadi saya rasa, pikiran-pikiran irasional itu bukan saatnya lagi untuk kita pelihara Betul begitu. betul. Karena satu hal yang harus dimunculkan pada generasi muda termasuk Oke termasuk oke. kita juga, love, Love, ya, cinta cinta pada diri, tapi diri. bukan cinta diri dalam artian yang kemudian, "Oh aku paling hebat," Ya bukan. bukan. Tapi mensyukuri dan mencintai diri sendiri dan menganggap diri kita berharga, itu yang paling penting begitu. Tapi jangan sampai masuk kepada level sombong Oke tentunya ya, gitu. oke. Itu di antaranya. Berbicara sama tentang self love Ya, Prof. heeh. Kan banyak nih generasi sekarang itu mungkin untuk menyenangkan dirinya sendiri, Mhm, oh contohnya bekerja, terus iya, kemudian gajinya untuk dihambur-hamburkan, mhm, terus kemudian beli ini tidak ada kontrol sendiri karena, mhm, oh ini karena sebagai momen saya menyukai mhm, diri saya iya, untuk kesenangan diri saya dengan mhm, banyak healing yang berlebih, itu iya. bagaimana kira-kira Prof?
ini, sesuatu yang berlebih-lebihan itu kan Berlebih nggak boleh ya. betul. Katanya Fetty Vera yang sedang-sedang Yang aja gitu sedang-sedang ya. saja gitu ya, Prof. Iya. Nah, di sini kita perlu perhatikan sebenarnya yang menjadi fokus ini kalau kita berbicara definisi bimbingan konseling ya Betul Mas ya, betul. sebuah upaya bantuan bagi seseorang begitu atau bagi siswa katakanlah termasuk juga mahasiswa untuk memahami dirinya, memahami potensinya, memahami sisi positif negatif dalam dirinya untuk kemudian dia dapat mengembangkan yang positif, mengelola yang negatif. Sebenarnya manusia itu kalau dari perspektif salah satu teori psikologi ya, itu kan memang seusia tua apapun Sebenarnya. ada dorongan untuk bersenang-senang. Enggak siapapun itu. Misalnya kita besok libur, Libur, hore kan gitu suka ya. ya kesenangan tersendiri ya, Prof, ya Iya, kalau kata betul. kata libur gitu. Betul. Tapi di sisi lain manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab Oh, gitu. Dan dia tetap harus memiliki future planning future plan. gitu. Meskipun masa depan itu kan misteri, orang Betul mengatakan betul. begitu. Tapi bagaimanapun juga persiapan untuk masa depan itu harus disiapkan. Nah, ini yang seringkali dibahas nih oleh para ahli psikologi, BK, termasuk manajemen bahwa anak-anak generasi Z sekarang itu self control-nya perlu dilatih. Berarti Salah satunya self control dalam eh, gaya hidup. gaya hidup, Nah, seperti itu. Khawatirnya kalau misalnya dalam satu hal yang Mas Hasan sampaikan tadi itu kan financial planning. planning. Kalau misalnya financial planning itu besar pasak daripada tiang, nanti seperti hukum fisika, Mas. Tekanan itu kan berbanding dengan Berbanding gaya. betul. Kalau seseorang merasa tertekan, Tekan. jangan-jangan dia kebanyakan Kebanyakan gaya, gaya. kan gitu. Itu diantaranya. Iya, Jadi supaya tidak tertekan maka kendalikan. Ya siapa sih yang enggak pengen HP yang HP terbaru, baik, siapa yang oke. enggak pengen flexing foto-foto di Foto-foto di tempat, tempat. ya. Tapi kan kita harus tahu kebutuhan saya apa sih gitu. Apakah memang itu penting dan itu prioritas bagi saya? Sebenarnya kita itu sudah diajari mana yang mendesak dan prioritas, mana yang tidak mendesak tapi di prioritas tapi nanti masih bisa Bisa. ditunda nih gitu. Hmm, Mana yang tidak mendesak dan tidak prioritas. Cuma kadang-kadang kita itu terjebak hanya karena ingin meniru teman, terjebak pada zona yang tidak penting dan tidak penting, prioritas. Itu betul justru betul. kita posisikan seolah-olah itu prioritas gitu. Oke. Nah, kalau dalam bahasa ini karena saya keahliannya konseling Suatu budaya. multibudaya gitu ya. Sebenarnya nilai-nilai khas Indonesia Nusantara itu melatih kita untuk mengendalikan diri itu udah banyak Mas, gitu kan. Di antaranya tirakat, itu kan Tirakat, bagian dari upaya untuk mengendalikan mengendalikan diri, diri. ya. Supaya dorongan-dorongan yang apa katakanlah ya, manusia itu kan ada nafsu, Hmm, ada fisik, tapi ada ruh gitu ya. Nah, dorongan-dorongan nafsu yang mungkin akan menggelincirkan itu bisa diminimalisir. Kalau kita mengenalnya ada puasa puasa misalnya, betul. atau kalau melihat sesuatu jangan ke atas, tapi ke Bawah. bawah, supaya kita bisa bersyukur. Bersyukur. Seringkali kan kalau kita melihat teman kita yang lebih mampu, "Kapan ya aku Kapan seperti ya itu? betul. Tuhan kok nggak adil?" Kan gitu ya. Ya, Tapi padahal banyak orang yang jauh lebih tidak jauh. beruntung di bawah kita, Jadi rasa gitu. syukurnya malah hilang ya jadinya, Prof, Betul, ya. seperti itu, Oke, nggih. Prof. Ini masih berbicara tentang self control, Prof. Nah ya, Kan melihat bahwa memang kadangkala tadi di era mhm, sekarang kan ya flexing, kemudian mhm, terutama di era masih dengan ramainya FOMO karena iya dalam artian, betul, oh ini trennya apa saya harus mhm, ngikuti ini gitu iya, ya, Prof. Nah, mungkin di era sekarang mungkin karena untuk menghilangkan bagaimana mana yang kebutuhan primer, mhm, kebutuhan sekunder ya, iya, untuk mulai sedikit demi sedikit dan bertahap bisa mhm, diikuti oleh remaja-remaja atau generasi mhm. muda di era sekarang itu bagaimana kira-kira, Prof? Ya, namanya remaja kan masa berkembang, Betul. ya. Mungkin dari sisi kematangan berpikir, kemampuan mengambil keputusan juga masih terus dibimbing gitu. Kemampuan untuk mengendalikan diri, memilah mana yang prioritas dan tidak, itu memang harus diedukasikan oleh guru. I Dan tentu tidak hanya guru, karena mendidik itu kan bukan hanya tugas guru, iya, justru tugas orang tua gitu. Meja makan itu harus menjadi ruang belajar, ya. Di situ orang tua perlu mengajarkan, menyampaikan bahwa kemampuan keuangan kita nih segini loh gitu. betul. Sehingga cobalah untuk mengendalikan diri, itu sering perlu didialogkan dengan anak. Termasuk si anak juga begitu, bersyukur terhadap yang ada, bukan mencari apa yang tidak ada, itu. Nah, untuk di sekolah, misalnya ada temannya yang lebih mampu dari dia, dia melihatnya yang di bawahnya dong, gitu. Iya, Itu di antaranya, oke. Mas. Contohnya gini, Prof, jika seandainya ada
kan memang di era sekarang mungkin usia remaja, usia Mhm, 10 sampai 19 tahun itu heeh, banyak yang dia egonya besar, ketermasing-masingan atau keakuannya. iya, Jadi mau tidak mau diatur orang tua dan mhm, lain sebagainya gitu ya iya, Prof. Tapi ada di sisi lain yang memang masih ketergantungan kepada orang tua. betul, Nah, bagaimana jika seandainya, sebenarnya anak ini ingin sekali punya ada kontrol atau kendali diri, tapi masih mhm, ada ikut campur orang tua, Prof, dalam mengendalikan, "Oh, baiknya begini," sehingga padahal anaknya bakatnya di seni, tapi mhm. mungkin dia banyak ke desain atau ini, diarahkan yang mungkin tarafnya yang lebih tinggi gitu. Kira-kira bagaimana, Prof, agar, remaja ini bisa tetap berekspresi tapi juga memperhatikan masukan dari orang tuanya, Prof? Oke, baik. Ini yang saya gunakan perspektif guru BK Guru ya. BK. Kalau dari perspektif ilmu BK sebenarnya potensi itu kan bisa dipotret dengan tes psikologi gitu. Hanya kadang-kadang orang tua punya ekspektasi yang beda Ekspektasi, nih. betul. Mungkin bisa jadi karena dulu orang tuanya nggak lolos di kedokteran, anaknya yang jadi sasaran. Sasaran. Nah, sehingga anaknya yang suruh jadi dokter Jadi gitu ya. Padahal anaknya nggak mau di situ betul gitu. betul. Nah, kalau saya, menyarankan kepada guru BK memang, pola pola konselingnya bukan lagi konseling individual, tapi lebih ngarah kepada family counseling. Di situ ada orang tua, ada anak, ada guru BK, dan guru BK berbekal hasil tes psikologi itu. Artinya tes psikologi itu potret, memang bukan 100% ya, tidak juga menjamin bahwa akan memberikan keberhasilan penuh, tapi setidaknya ini potensi yang diberikan Tuhan kepada anak anak ibu atau anak bapak, dan ini bisa memprediksi kira-kira anak ibu akan punya peluang keberhasilan yang lebih itu jika di bidang ini. Mungkin kalau dipaksakan di bidang lain juga bisa, hanya potensi keberhasilannya karena belajar bukan hanya berbekal bakat tapi juga minat gitu. Nah, minat ini akan membuat anak atau putra bapak ibu belajar dengan bahagia, sungguh-sungguh karena itu passionnya, itu cita-citanya. Nah, diskusi ini biasanya enggak cukup satu kali, 2 kali, Mas. Mungkin kadang-kadang orang tua itu masih berpikir lagi dan contoh atau simbol-simbol yang ada, maksudnya dari orang lain yang pernah dipaksa masuk ke jurusan tertentu. Ternyata dia selesai studinya di situ karena emang anaknya pinter. Tapi setelahnya, misalnya pernah saya dengar cerita, bapaknya maksa untuk masuk kedokteran, anaknya masuki, Oke. jalani, lulus. Tapi begitu selesai ijazahnya diberikan pada orang tuanya, "Pa, Ma, ini ijazahku, aku nggak mau jadi dokter, aku mau jadi pemusik." Gitu. Nah, ketenggengen bapak Oke. ibunya. Karena, "This is not my life," Betul katanya si betul anak betul. begitu. Karena anak sekarang itu gimana ya, Eee, kalau boleh dibilang bebas sekali sih tidak, tapi Tidak. karena contoh di sosial media itu begitu luas dan banyak, saya rasa orang tua bukan bukan yang nyetir gitu ya, Mas, ya, bukan saatnya lagi, tapi menstimulasi, memberikan dorongan, terus yang penting, Mas, mengikhlaskan, Mengikhlaskan, termasuk mendoakan. mendoakan. Karena yang namanya masa depan keberhasilan bukan di tangan orang tua, tapi di tangan Betul Tuhan, betul kan betul. gitu ya, seperti itu sih. Oke baik, terima kasih banyak Prof. Sama-sama, Muslihati sudah berkenan rawuh sami-sami, sharing bersama Mas. dengan, para sobat VIP. Terima kasih banyak, juga nanti jika ingin banyak sharing-sharing nanti Ya. jangan lupa tetap ikuti, pemberitaan atau podcast dari Ngopri, ngobrol penuh inspiratif dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Demikian, sampai jumpa di podcast berikutnya. Thank you.